Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau share film Hard Hit. Jadi film Korea itu, saya kalau nggak clear pokoknya judulnya Hard Hit. Itu ceritakan di suatu pagi itu ada keluarga, ini keluarga kaya. Dia manajer bank di Korea, bank besar. Pokoknya ini deh, keluarga ini keluarganya kayak cuman ya biasa aja ya, berarti bukan konglomerat cebol, bukan pengusaha, tapi karyawan bank, tetap manajer bank ya karyawan dong. Nah itu di pagi hari itu, atau mereka si ayah tiba-tiba itu mau anter anaknya perempuan sama lelaki ke sekolah. Nah di perjalanan tiba-tiba anaknya itu bilang, yang anak perempuan, dia mencium bau aneh di mobil. Kemudian gak lama ada bunyi telepon berdering. Dia lihat bukan handphonenya mereka, tapi dia lihat ada di dashboard, di laci itu ada handphone asing. Udah dia matiin, pikir orang iseng kan, dia cuma halo ini apa. Nyata begitu dia tutup, itu fotonya anak-anak dan lagi liburan sama ibunya. Kemudian telepon berdering lagi. Jadi ini filmnya thriller. Dibilang ya dia minta pokoknya tebusan uang. Alasannya apa dia belum bilang apa-apa, dia cuma bilang itu ada bom akan meledak kalau keluar dari mobil. Jadi anaknya mau ke sekolah semua, dia udah jadi pusing, atau kenapa pikiran terus pusing jadinya kan. Ya udah, tapi dia sama anak-anaknya rahasiain omongan, anaknya mau turun jangan. Ya udah, akhirnya dia juga ada dihubungi oleh temannya yang mendapat kejadian sama. Dia bilang istrinya semua mau keluar dari mobil tapi nggak dibolehin karena akan meledak mobilnya. Kejadian itu yang istri temennya itu meledak begitu paksa keluar dari mobil. Dia bilang nggak boleh hubungin polisi juga, sehingga ya udah, jadi dia tiap kali ngelaju dia nggak boleh bilang ke istrinya juga dibilangin nggak boleh lapor polisi. Cuman dari ledakan itu polisi jadi melihat itu ada tiap kali ada mobilnya Jungwoo, ini namanya Jungwoo nih yang manajer bank ini. Ya pokoknya tiap kali ada mobilnya Jungwoo, dia tiap kali melesat cepat lagi. Udah gitu istrinya Jungwoo ada ngambil uang tunai jumlah besar. Jadi yang diminta itu pokoknya ratusan juta won sama miliaran won kayak gitu. Nah karena temennya si Jungwoo meninggal, tebusan yang diminta sama yang ininya yang mau ngeledakin itu jadi berlipat 2 kali kayak gitu. Baru tuh nanti di perjalanan diceritain bahwa waktu dulu terlibat istrinya itu yang mau ngebom itu mengalami peristiwa penipuan investasi bodong kayak gitu. Jadi rugi itu, investasi itu nggak berkembang tapi hancur, dan itu melibatkan perusahaan yang si ini Jungwoo bekerja, dan Jungwoo itu salah satu marketingnya yang menawarkan produk-produk tersebut dan meyakinkan dengan informasi yang salah bahwa itu akan untung, ternyata jeblok semua. Sehingga gambarannya itu penelpon ini yang mau meledakkan bom itu adalah gabungan dari orang-orang yang telah dirugikan, sehingga menuntut pertanggungjawaban. Jadi masang bom dia udah ini kayaknya nggak bisa hidup kayak gitu kan. Sampai istrinya yang neror bom ini sampai harus kehilangan anak. Dia harus kehilangan anak bahkan sebelum dilahirkan karena beban nggak punya uang segala, karena uang investasinya itu habis semua. Bahkan dulu minta penjelasan dari Jungwoo, diceritakan Jungwoo nggak kasih penjelasan apa-apa, dia cuma bilang itu produk resmi kayak gitu gambarannya. Sampai ya, anak meninggal, uang nggak ada, susah kayak gitu pokoknya. Yaudah, jadi filmnya itu berputarnya itu sekitar itu aja teman-teman. Ya udah, akhirnya polisi curiga ini ada apa. Istrinya itu, di dekat istrinya juga diledakin bom kayak gitu. Ledakin bom, istrinya nggak apa-apa, itu cuman penanda bahwa itu serius.
Kemudian polisi giring tuh mobilnya si kepala cabang ke mana, ke suatu area yang ya udah polisi mau selidikin ada apa. Cuman akhirnya sebelum itu signal semua diisolir, dimatikan daerah sana. Si penelepon bilang itu ya pokoknya penelepon bilang dia nggak bisa prediksi ini akan terjadi hal seperti ini. Jadi dia suruh polisi itu deketin mau tanya ada apa, suruh manipulasi, cuma dia ngawasin dari jauh di area situ. Dia bilang itu kan polisi mau ngendap, mau tahu ada masalah apa, kasih HT segala, cuman dia suruh sebelum itu diisolir signal di sana, suruh buang itu HT segala. Terus polisi tetap periksa itu mobilnya semua bener gak, handphonenya yang peneror itu diminta semua. Tapi dia ketakutan juga, dia ngasih handphone dia yang ada nomor telepon peneror. Akhirnya malah dia juga dibidik senjata dari jarak kejauhan, dianggap nih pembohong, dia udah nabrak polisi segala. Penjinak bom cek, ternyata ada bom, cuman nggak di kursi anak-anaknya yang di belakang. Akhirnya anak-anaknya bisa diminta keluar, cuman anak yang perempuan yang besar mau bela ayahnya, dia pindah ke depan sehingga ngaktifin bom di depan kayak gitu. Jadi ini anak sayang banget sama bapaknya, tapi anaknya jadi ngerti bahwa bapaknya itu juga melakukan kesalahan, dan yang kesalahan yang lakukan itu adalah ngambil uang orang secara sistematis, secara sistem, itu sangat menyakitkan sekali, dan kelangsungan hidup korban-korban itu luar biasa menderita, digambarkan seperti itu. Udah akhirnya karena signal diisolir, ada satu orang yang mengaku saudara ingin berbicara langsung, nggak pakai tutup muka segala, dia pede, dia bilang dia yang telepon sama kamu kayak gitu. Ya udah, dia udah ngaku begitu, dia bilang ya dia mohon agar anaknya yang di samping kanan bisa dibebasin, biar bisa dilepasin. Saya akan transfer uang yang kau minta. Ya udah, tapi anaknya jadi jaminan. Ya udah, anaknya jadi jaminan. Tapi itu dia akan lepasin itu anaknya itu di tempat lain. Ya, dia bilang gitu. Akhirnya nggak tahu kenapa dia cuma bilang nanti kamu datang ke alamat ini, dan dia ngomongnya secara lisan karena signal sudah di blokade daerah sana. Akhirnya dia pergi ngehilang. Itu si istrinya bilang waktu di TV ngeliat itu bukan saudara suaminya, dia bilang gitu. Cuman itu orang juga udah ngilang cepet. Sang anak kan akhirnya diculik jadi jaminan kan, cuman nggak dibom itunya cuman si suami disuruh buka kotak ini di depannya. Begitu dibuka, aktifin bom 18 menit kayak gitu. Ya polisi juga bingung ya keadaannya itu. Dia bilang si pembom ini, si pelaku pengeboman ini yang mau ngebom ini juga udah kayaknya udah bilang dia udah nggak takut mati ya, dia udah nggak takut mati karena dia udah susah hidupnya, disusahin sama ini orang Jongwo ini yang membuat investasi bodong yang sehingga mereka korban-korbannya menjadi susah kayak gitu. Ya udah, akhirnya dia udah dibilang sama si itunya suruh ketemu di jalan apa gitu, dermaga itu. Akhirnya dia tancap gas lagi, semua blokade polisi ditabrak, ngebut. Benar, ternyata anaknya udah ditaruh di sana lagi. Itu selang berapa menit, dia bilang dalam berapa menit kan. Jadi dia juga ngebut tuh malingnya itu, pengebomnya. Anaknya dia bilang udah tunggu, terus si itu tadi yang pengebom duduk lagi di mobil. Nah begitu si pengebom udah duduk lagi, mobil ditancap lagi ke arah laut. Baru di laut itu dia baru kepikiran, nggak tahu ada buku atau apa bekas anaknya, dia buat ngimpit dia, dan tekanan air itu kayak ngambang kan. Jadi tekanan air juga ngambang, beban beratnya itu juga jadi basah juga berat. Jadi rada seimbang, balance sekali tekanan antara tekanan bom dengan tekanan grafik yang ngangkat air ke atas. Kan kita kalau masuk ke air kan akan didorong dari bawah juga kan, jadi ngambang.
Itu jadi seimbang antara tekanan bom dengan daya ambang. Di ini lagi sama buku digambarin si yang ngikut itu begitu kepentok ke lautan, nggak pegang setir, pingsan kayaknya, kolaps. Udah akhirnya dia ini bom itu kan 18 menit tadi. Akhirnya begitu dia keluar dari mobil itu meledak, dia cepet balik ke permukaan karena bantuan ledakan juga. Udah, tapi jadi itu dia masih selamat tapi jadi syok dan terbeban dengan kesalahan yang telah dilakukan sampai dia bilang dia besoknya ke pengadilan dia mengaku bahwa terjadi investasi bodong. Dulu dia mau melaporkan investasi bodong yang dulu dibuat perusahaan ini memang sistematis karena ya itu dia berkedok di balik perusahaan resmi apa gimana kayak gitu teman-teman. Tapi dia mengaku itu karena udah rasa bersalah yang luar biasa dan telah terjadi keancaman kehilangan nyawa. Dia nggak mau sampai inin keluarganya lagi, jadi uang itu dianggap nanti nggak ada artinya gitu teman-teman. Udah akhirnya dia ngaku sampai pimpinan banknya itu direkturnya telepon dia, udah jangan ini, udah dia ngeladenin ya, dia udah ngalamin ancaman pembunuhan, keluarganya yang ini semua sampai kaki lutut paha anaknya laki juga luka kena pecahan bom, temennya juga meledak. Udah dia ngaku aja dah, dia bilang dia jadi ibaratnya dia mau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab dia ke korban-korban itu. Ya si perusahaan itu juga harus bertanggung jawab kayak gitu teman-teman. Tapi dia nunjukin sikap tobat, semoga dia bisa dimaafin sama orang-orangnya itu, ada maaf juga dari Yang Maha Adil gitu teman-teman. Akhirnya ya film juga berakhir. Jadi teman-teman kalau kita ada melakukan kesalahan ya kita harus minta maaf, berani minta maaf. Bahkan di awal film itu digambarin bahwa mungkin ya nggak bisa pasti acuan bahwa kesusahan yang mungkin sekarang kita alami akibat perbuatan kita juga yang salah. Entah kita nggak tahu melakukan kesalahan itu atau karma dari siapa, mungkin dari orang tua, dari siapa, pokoknya bisa jadi kita merasakan mengalami kesusahan itu karena kesalahan kita juga, atau kita balik lagi kita mau menanggung kesalahan orang lain. Jadi antara dua itu. Tapi kalau kita merasanya kita memang ada kesalahan dan kita sedang dalam kesulitan, kita harus menebus kesalahan itu, baiknya minta maaf atau mengembalikan. Tapi kalau kita mau menebus kesalahan orang lain ya lain cerita ya, kayak gitu teman-teman. Selalu berbuat baik, itu aja yang intinya itu yang di film ini mau ceritakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.